Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Malang TV yang terhormat, ribut-ribut soal Munas yang kemudian berubah jadi Munaslup Ikatan Alumni UMI beberapa waktu yang lalu kini memasuki babak baru. Sejumlah alumni yang menamakan diri Forum Komunikasi Alumni Lintas Fakultas memutuskan untuk mengambil langkah hukum atas persoalan tersebut. Andi Tobo Hairudin dalam konferensi pers yang berlangsung pada tanggal 27 mengatakan keberatan teman-teman alumni lebih kepada prosedur dan tata cara pelaksanaan Munaslup, bukan pada orang apalagi hasil daripada Munaslup. Seperti apa jalannya konferensi pers? Mari kita saksikan video berikut ini. Menyampaikan pada publik terkait kegundahan kami terhadap proses pelaksanaan Munaslup IKA UMI yang baru-baru dilaksanakan di kampus UMI lantai 5 Fakultas Kedokteran. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa sebagai landasan organisatoris dalam kacamata kami, proses tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dalam konteks organisasi. Yang pertama, mulai daripada proses pengadaan mandat, mulai persiapan itu dilakukan hanya kurang lebih 5 hari, bahkan cuma 3 hari proses pengeluaran mandat. Sebagai organisasi yang bertaraf nasional, ini Munas ya, Musyawarah Nasional IKA UMI, maka tidak sepantasnya persiapan ini hanya 3 hari, sehingga terkesan ini ada yang kurang bagus di mata publik. Yang kedua, proses pemandatiran daripada delegasi setiap utusan itu tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang ada. Artinya yang ditunjuk sebagai ketua panitia dalam hal ini WR1 yang membidangi akademik, seharusnya yang membidangi kemahasiswaan itu adalah WR3. Nah sekarang ini yang menjadi ketua panitia adalah WR1. Ini yang kami pertanyakan, ini yang memberi mandat ini siapa? Kok WR1 yang diberi mandat, sementara ini sebenarnya domain daripada WR3. Lantas kemudian, itu sebagai wadah IKA, harusnya diberi kesempatan seluas-luasnya kepada alumni untuk hadir. Karena ini adalah momentum yang sangat strategis untuk membicarakan bagaimana Ikatan Alumni UMI ke depan agar bisa lebih baik, lebih dewasa dan lebih memperlihatkan program atau sepak terjang yang lebih positif ke depan. Tetapi ternyata itu hanya dibatasi 5 orang yang ditunjuk dan bahkan lewat bisik-bisik untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi delegasi itu. Makanya kebanyakan dari karyawan UMI. Karyawan UMI ini yang memang ada di kampus. Nah, dan dalam pelaksanaan itu yang membuat kami kaget karena kok pelaksanaan IKA UMI dilaksanakan di kampus dijaga oleh polisi, aparat keamanan polisi berseragam lengkap. Nah ini saya bisa, dalam hati saya pada saat kami dicegat, kok ini kayak mau perang saja nih, ada apa nih? Di situ mulai ada kecurigaan kami bahwa ini ada apa kok dijaga oleh polisi. Diadakan di kampus dijaga oleh polisi. Biasanya dijaga oleh polisi kalau di hotel atau di mana, kan? Seperti itu. Lantas kemudian dalam proses pelaksanaan ini di dalam sebagai organisasi yang besar, UMI ini besar ini secara nasional, kader-kadernya ada di mana-mana, dari pusat sampai kepada daerah itu ada. Lantas kemudian ini dilakukan sebuah proses untuk selevel Munas itu tidak didahului dengan pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata tertib. Artinya apa? Jantungnya sebuah proses itu adalah anggaran dasar. Dari anggaran dasar inilah kita bahas lewat pleno komisi. Apakah itu program kerja, apakah itu rekomendasi atau kriteria calon. Itu dibahas di komisi, kemudian dibawa, diputuskan di pleno. Itu tidak ada dalam proses itu.
Lantas kemudian tata tertib sama sekali tidak dibahas. Tiba-tiba disepakati semacam formatur ya, yang kebetulan juga diketuai oleh rektor itu sendiri. Sepantasnya rektor ini tidak mendegradasi dirinya sebagai tim formatur. Dia harusnya tampil sebagai pengayom untuk semua klaster yang ada di UMI. Nah, tetapi lucunya ini rektor menjadi ketua tim formatur yang konon kabarnya mengatur jalannya pemilihan ini. Ini yang kami sesali sebagai alumni ya. Sebagai alumni, ketika kami melihat ada pensaliman, maka kami juga takut nanti di akhirat kami akan dituntut. Kenapa kok biarkan pensaliman jalan sendiri? Olehnya itu, kami berangkat secara normatif bahwa ketika kami tahu bahwa ini ada yang kurang bagus, ada yang tidak sesuai dengan kriteria, maka wajib hukumnya kami turun untuk membenarkan. Nah, olehnya itu, pada kesempatan ini, kami menghubungi beberapa teman-teman untuk mensomasi rektor. Yang kami somasi adalah prosesnya itu, proses dari perjalanan musyawarah luar biasa IKA UMI ini. Dan untuk itu kami sudah siapkan pengacara, ada pengacara kami, dan setelah bincang-bincang ini akan kami menyurat ke rektor untuk mensomasi supaya Munas IKA luar biasa ini bisa lebih bermartabat, bisa lebih elegan. Kita buat sedemikian rupa agar IKA UMI ini lebih dipandang lebih dewasa dan lebih baiklah ke depan. Jangan seperti musyawarah yang seakan-akan disembunyikan, musyawarah yang seakan-akan diatur-atur secara internal. Nah, ini yang kita tidak mau. Nah, untuk itu kami berharap kepada semua alumni yang ada di luar, alumni dari manapun itu, dari fakultas manapun itu, untuk bisa memahami roh daripada somasi ini, yaitu bagaimana meluruskan kembali model dan sistem serta proses daripada Munaslup IKA UMI yang berlangsung beberapa hari yang lalu di Fakultas Kedokteran UMI lantai 5. Musyawarah nasional luar biasa, memang panitia sepantasnya menyiapkan forum untuk pertanggungjawaban pengurus lama. Dalam hal ini yang menjadi nakoda pada saat itu. Tetapi itu juga ditiadakan di dalam forum itu. Inilah juga yang mencederai kenapa ada namanya musyawarah nasional, lantas kok pertanggungjawaban tidak pernah dibicarakan di dalam forum tersebut. Dikirimkan surat ke Pak Rektor. Jika nantinya misalnya kalau sudah dikirimkan surat lalu Pak Rektornya nggak respon, apakah ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari? Artinya sebagai orang cerdas, ya, orang berpendidikan dan terdidik, tentu dia akan merespon apa kata nurani daripada alumni. Dan untuk itulah sehingga kami tidak juga serampangan untuk mensomasi. Kami menghargai proses hukum. Kami ada pengacara, dan pengacara nantilah ini yang akan berbicara lebih banyak ketika misalnya Pak Rektor ini tidak mengindahkan somasi ini. Ya, seperti itu. Kembali untuk menata IKA ke depan secara organisatoris. Artinya membuat kegiatan yang sama, yaitu Munas luar biasa, tentu dengan cara-cara yang elegan, cara-cara sesuai dengan organisasi yang kita pahami bersama. Itu tujuan kita ke depan. Karena kenapa? Kami melihat di sini ada yang kurang benar, ada yang tidak beres, maka kami akan bereskan. Seperti itu solusinya. Pak, kalau pengurus lain Pak gimana? Jadi secara organisatoris ini kan semuanya sudah terjadi 30 tahun tidak aktif. Jadi secara normatif maka sebenarnya ini sudah expire semua ini. Makanya sepantasnya universitas mengambil ini tidak lagi berdasarkan mandat dari ketua nama. Ini di sini lucunya artinya Pak Irma Subarno yang sekarang di Jakarta. Nah, anggaran Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini artinya apa? Memang proses awalnya salah. Artinya apa? Kalau inputnya masuk sudah keliru, prosesnya salah, pasti outputnya juga salah. Nah, karena kenapa? Seperti itu tadi, bahwa mulai dari pertanggungjawaban sampai kepada proses tata tertib dan pembahasan anggaran dasar dari komisi ke sana itu tidak ada. Seperti itu tentunya.
Kalau respon alumni, Respon alumni 80%. Artinya alumni yang memang melihat dan mau melakukan perubahan, ya, perubahan ke arah yang lebih baik dan mengetahui bahwa seperti ini kondisinya, semua merespon positif. ada perwakilan tiap fakultas. Ada. Ini ada semua hadir. Dari di luar ada ekonomi, ada hukum, ada perikanan, ini ada sastra, saya teknik, ini sama dengan tadi ini ada fakultas hukum. Ini ya sudah representatif dari alumni. Sangat representatif. Ini forum kita ini apa namanya Pak? Forum komunikasi. Supaya jelas siapa yang Ya, forum komunikasi lintas kasus menyuarakan. Saya bilang harusnya ada forum supaya lebih terorganisir dengan baik. Mari kita membuat semacam satu forum. Forum inilah nanti akan menjadi perwakilan kita untuk melakukan hal yang lebih positif ke depan dalam rangka membesarkan IKA UMI. kalau kita pun selaku apa di forum ini supaya ada koordinator atau Di sini sifatnya model presidium. presidium kita. Nah, kita ini ada 9 orang presidium yang dibentuk sebagai presidium yang dibawahi sebagai anggota semua. Iya. Ya. 9 ini mewakili semua fakultas. Presidium itu mewakili fakultas. Kalau saya balik bertanya bisa, saya coba mau tanya. Kita pahami jika keberadaannya ini, latar belakangnya ini, latar belakangnya kenapa ada munas dan kenapa ada munaslup. Ya itu saya menjadi pertanyaan karena sudah lama kan dan 30 tahun baru di ini sekarang di 30. Saya sempurnakan penjelasan Pak Bung ya. Saya mau cerita kronologis kenapa sampai terjadi istilah ini. Kalau ada pertanyaan dari kita atau dari kita terkait dengan bagaimana ke depannya kalau ketika ini tidak somasi ini tidak ditanggapi oleh direktorat, itu ranahnya penasihat hukum. Saya cuma mau sempurnakan penjelasan itu. Artinya begini, kenapa terjadi munas? Terjadi munas karena 23 tahun keberadaan IKA ini vakum, maka dilakukanlah munas. Satu. Munas lahir ini sangat sangat lucu. Kenapa? Yang mengeluarkan mandat kepada pengurus kepada panitia untuk melakukan munas adalah ketua yang sudah expired selama 23 tahun. Itu. Nah, ironisnya yang diberikan mandat adalah PR1. Kenapa bukan PR3 yang dia punya tupoksi? Ya, gitu. Nah, terjadi dalam munas. Perkembangan forum dalam munas ribut. Teman-teman tidak setuju. Yang munasnya kapan Pak? Yang Tanggal 18 Mei. Di lantai 5 kurang lebih. Dan tidak ada sosialisasi ya. Kalau Pak Tomo katakan 3 hari, saya mengatakan cuma 2 hari. Tanggal 16 sosialisasi di medsos, tidak ada baliho apa. Iya. Tanggal 18 munas. Dalam perjalanan forum terjadi munas, semua teman-teman mengkritisi, diambil alih oleh rektorat. Rektor ambil alih, jalan keluarnya munaslup. Mau munas maupun munaslup, ini hierarki organisatorisnya tidak seperti lazimnya munas atau munaslup. Tidak ada pembahasan tata tertib, tidak ada pleno, tiba-tiba diambil alih oleh rektor, dibentuklah formatur. Dalam munaslup, formatur ini 20 orang. Dari 20 orang ini, yang murni semuanya alumni ya, semua alumni 20. Tapi yang formatur alumni yang dari luar itu cuma sekitar 8 orang. Alumni dari luar maksudnya bukan di UMI ya? Bukan. 12 orang ini alumni UMI yang notabene ada dosen. Karyawan dia. Dosen dan karyawan.
plus yayasan, plus rektorat. Jadi ada unsur yayasan terlibat sebagai formatur, ada unsur rektorat terlibat sebagai formatur. Dalam rapat formatur itu langsung diputuskan bahwasanya Zulkarnain Arif sebagai ketua. Yang perlu kita ketahui di sini, forum ini tidak mempermasalahkan hasil lunas atau munaslup. Forum ini mempermasalahkan mekanismenya, prosesnya. Begitu. Apakah tidak ada lagi alumni UMI yang bisa dilibatkan jadi formatur? Kenapa 12 orang diantaranya itu ada dosen, ada karyawan, dan rektor sendiri, dekan, Nomor rektor bayar yayasan. Artinya tidak ada dari permasalahan yang terpilih begitu Pak, cuma prosesnya yang artinya tidak sesuai dengan. Kedua, kalau kita sepakat yang namanya munaslup, ya, berarti kepengurusan periode lalu bermasalah, sehingga dilakukan munaslup. Begitu kan nasibnya? Ada pelanggaran. Nah, kalau kita sepakat bahwasanya pengurus periode lalu dianggap gagal, kok bisa dipilih kembali? Pertanyaannya, kenapa bisa dipilih kembali? Menurut teman-teman yang 8 orang alumni yang dari luar, ya, di dalam forum formatur penuh dengan intimidasi oleh rektor. Ya intimidasi, kau tidak usah perlu banyak bertanya. Saya ini rektor. Intervensi begitu Pak. Ya apa intervensi ke atau dan jelas dia intervensi untuk mengintimidasi. 8 orang ini banyak bertanya, tapi ya, salah satu barangkali kita kenal namanya Dr. Natsar Desi. Jadi kita tidak mempermasalahkan oknum yang terpilih sebagai ketua, itu adalah hasil. Yang kami mempermasalahkan hasil prosesnya ini, mulai dari proses yang tidak beres secara legis sampai kepada intimidasi rektor itu. Yang teorinya begini. Kalau kita tanya terkait dengan bagaimana langkah somasi selanjutnya ketika somasi ini tidak direspon oleh rektor, oleh pihak rektorat atau pihak panitia, barangkali Pak Syamsuddin selaku penasihat hukum bisa memberikan penjelasan apa langkah-langkah yang akan ditempuh. Jadi begini deh, tadi kan saudara bertanya itu masalah teguran. Jadi saudara kan sudah dapat penjelasan yang sangat jelas ya dari senior-senior saya ini. Jadi terkait teguran nanti yang kita layangkan itu ke rektor, pada prinsipnya ya mengingatkan itu rektor bahwa pemilihan di Munas ini adalah tidak sesuai mungkin mekanisme ya, tidak sesuai dengan proses ya, mungkin tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya kan, dan kemudian Munas ke Munaslup itu kan hal yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena Munaslup itu ada hal-hal yang besar yang dilanggar dalam anggaran dasar yang harus dirubah. Nah itu ya kan, jadi makanya itu yang kita ingatkan ke rektor bahwa ini masalahnya di sini Pak, mohon ditinjau kembali, iya kan? Nah kalau misalnya kita kasih jangka waktu katakanlah 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, iya kan? Dan tidak ada tanggapan, maka kami ambil langkah hukum ya. Mungkin kita akan menggugat dengan membatalkan hasil pemilihannya. Nah itu, jadi itu tujuan kami nanti somasi, ya kan? Tapi pada prinsipnya itu kita kan satu alumni ini semua, ya kan, tidak mungkin kita mau permalukan kita punya universitas, ya. Artinya saling mengingatkan, ya kan. Jadi kita tidak persoalkan ini yang pemenang, tidak, sama sekali tidak. Siapapun yang menang oke. Cuma yang kita persoalkan kenapa begini prosesnya, ya kan. Nah itu yang nanti yang dibahas di situ. Sebagian alumni katakanlah kita ini lintas alumni tidak dilibatkan dalam proses semacam ini. Kalau kita bicara keterlibatan, yang berhak terlibat itu adalah pengurus. Pengurus ada beberapa uraian pengurus IKA pusat, pengurus IKA komisariat
fakultas, pengurus ranting kabupaten kota, Wilayah. lalu tingkat provinsi namanya pengurus koordinator wilayah. Nah, kebetulan yang bertanda tangan di surat kuasa ini sebentar adalah ketua koordinator wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Tanda tangan ini. Sebelumnya sudah ada surat kuasa dari Komisariat Pertanian ya. Nah, jadi sudah dua surat kuasa. Iya, iya. Jadi saya tambahkan lagi sedikit ya. Jadi ini terkait apakah alumni dilibatkan atau tidak itu bukan persoalan. Karena intinya di sini ada mekanisme yang dilanggar. Nah, itu yang harus kita catat ya. Ada mekanisme yang dilanggar dalam pemilihan. Pertama, biasanya kalau kita munas kan kalau kita masuk dikasih anggaran dasar ini, kemudian kita berdebat mengenai tata tertib pemilihan, kan begitu, ya kan, kemudian rapat pleno, bawa ke komisi, baru formatur, kan begitu mekanismenya. Nah ini kan tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, jadi terlepas dari apakah dilibatkan atau tidak semua ahli waris, yang jelas ini sudah menyimpang. Kita paham. Terkait dengan peserta tadi, saya pertegas apa yang disampaikan Pak Didi dengan Pak. Itu tadi yang dimaksud adalah peserta. Sebagaimana lazimnya ada namanya peserta peninjau. Di peninjau inilah dibuka seluas-luasnya bagi seluruh alumni untuk datang. Ya. Artinya apa? Dia juga berhak memberi pendapat, cuma tidak bisa dipilih. Nah, ini tidak ada dilakukan. Jadi kami sebagai alumni juga merasa keberatan. Kok tidak diberi ruang bagi kami? Kami ini alumni yang mencintai alma mater. Walaupun kita sadar bahwa alma mater tidak pernah menegur kami. Seperti itu. Tapi sebelum ini ada kayak Jumpa Persa ini ada upaya untuk komunikasi ke Pak Rektor. Selama ini Pak Rektor menutup diri. Dan bahkan kami diklaim sebagai orang yang ditunggangi oleh salah satu orang kelompok di sana. Ada kepentingan. Jadi, ada kepentingan. Kami ini dikader untuk tampil merdeka dan selalu berada memihak pada kebenaran. Artinya siapapun kami sepaham dengan kebenaran itu, kami akan memihak di situ. Seperti itu ya.